Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Novena Evan Guntoro dengan NIM 091 akan mempresentasikan mengenai perencanaan manajemen keselamatan kerja Laboratorium Kimia Anorganik UNES. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai latar belakang serta urgensi yang ada pada lab anorganik kimia sendiri, yaitu adanya peningkatan kapasitas dari 60 mahasiswa menjadi 64 mahasiswa menjadi 160 mahasiswa. Yang kedua, adanya peningkatan beban kerja tenaga lab, intensitas penggunaan alat, dan risiko kepadatan ruang. Yang ketiga yaitu resiko praktikum karena melibatkan reagen yang bersifat korosif, logam berat, dan mudah terbakar. Yang keempat yaitu menjamin manajemen ketiga terintegrasi guna mencegah kecelakaan kerja dan dari paparan dan bahan berbahaya. Adanya tujuan perencanaan sendiri yaitu yang pertama untuk merancang tata kelola ruang dan pola pergerakan ergonomis bagi bagi 37 personel per sesi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bahaya dan analisis risiko atau CSA pada setiap tahapan eksperimen yang sedang dilakukan. Yang ketiga yaitu menjamin akurasi menyimpan larutan stok dan pelabelan sistem GHS untuk skala besar. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan manajemen limbah B3 yang sesuai dengan regulasi untuk melindungi ekosistem lingkungan yang ada. Untuk lab kimia anorganik sendiri memiliki fungsi utama yaitu menjadi pusat pembelajaran sintesis anorganik, analisis instrumen, dan karakterisasi pada material. Dengan percobaan yang akan saya paparkan kali ini yaitu dengan judul garam rangkap dan garam kompleks, dan yang kedua yaitu kekuatan metanikan. Dengan resiko pada dua percobaan tersebut yaitu dengan adanya bahaya uap toksik pada amonia, NaCl, dan NaOH, serta adanya paparan debu logam transisi yang mungkin terjadi, dan penggunaan peralatan vakum. Di sini merupakan analisis dari kebutuhan laboratorium anorganik sendiri, yaitu dengan adanya 37 personil atau 32 mahasiswa pada satu kali sesi atau satu kelas, yaitu dengan adanya 4 aslab dan satu dosen, dengan luas minimal ruangan yaitu 150 hingga 180 meter persegi, dengan rasio per praktikan atau per mahasiswanya yaitu 4 hingga 5 meter persegi, dengan spesifikasi dan kebutuhan alat yang digunakan yaitu lemari asam, spektrofotometrivis, oven, dan unit vakum dengan koridor evakuasi 1,5 meter dan meja khusus inklusif dengan tinggi 75 hingga 80 cm. Untuk identifikasi bahaya pada laboratorium sendiri yaitu dengan adanya bahan bahan kimia, yaitu dengan adanya bahaya pada amonia pekat 25% atau amonia dengan kategori korosif 1B, dan adanya uap iritan pada saluran pernapasan yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua yaitu adanya CuSO4 5H2O dengan toksisitas yang sangat akut, kerusakan mata berat, dan toksik pada akuatik. Untuk HCl atau asam klorida sendiri merupakan cairan sangat korosif dan menyebabkan luka bakar atau kerusakan pada mata dengan uapnya yang bersifat sangat iritan tajam pada saluran nafas dan paru. Untuk NaO sendiri yaitu natrium hidroksida, yaitu basa kuat yang sangat korosif dan dapat menimbulkan kebutaan permanen jika terkena mata atau destruksi pada jaringan kulit yang terkena cairan NaOH atau padatan NaOH. Dengan bahaya fisik yang dapat terjadi yaitu dengan adanya etanol 96% yang dapat mudah terbakar, dengan bahaya mekanis yaitu seperti vakum atau filtrasi yang dapat menyebabkan implosi atau keretakan pada alat gelas dan luka sayat pada kulit. Untuk analisis resiko pada metode HIRAK sendiri, yaitu dengan high risk, dengan penanganan HCl pekat dan NaOH padat, dengan resiko luka bakar dan iritasi pada pernapasan, serta pada medium high risk, yaitu pencampuran larutan stok dan penggunaan pemanas atau hot plate. Untuk parameternya sendiri ada probabilitas yang sangat tinggi karena penggunaan lab yang digunakan untuk 160 mahasiswa
tapi bukan untuk dalam satu kali sesi. Untuk dampaknya sendiri, yang yang sangat signifikan dengan mitigasi standarisasi yang dapat dilakukan atau tepatnya dicegah dengan melakukan standarisasi prosedur, pelarutan, dan pengawasan ketat oleh asisten laboratorium. Untuk perencanaan manajemen keselamatan kerja pada lab anorganik sendiri, yaitu dengan adanya kontrol teknik pada penggunaan lemari asam yang wajib digunakan untuk HCl pekat dan amonia pekat dengan adanya penyusunan SOP untuk pengenceran asam basa kuat atau dengan aturan seperti asam yang masuk ke air atau acid to water dengan dan juga adanya warning atau peringatan untuk selalu memakai APD lengkap atau APD khusus seperti sarung tangan nitril untuk yang tahan kimia, lab coat atau chest lab yang lengan panjang serta berkerut, serta Google atau kacamata dan masker respirator untuk uap dan asam serta memakai sepatu yang tertutup dengan peran asisten di sini yaitu untuk melakukan pre-lab safety briefing sebelum praktikan menyentuh bahan-bahan yang bersifat korosif, eksploitatif maupun yang berbahaya lainnya. Di sini adanya penerapan pada Job Safety Analysis atau JSA, yaitu dengan mengevaluasi sistem tiap langkah kerja untuk meminimalisir resiko dengan kontak HCl, NaOH, dan zat berbahaya lain, serta memastikan praktikan memahami urutan penyaluran bahan untuk menghindari reaksi eksotermik yang tidak terkendali. Dan yang terakhir yaitu asisten dapat memvalidasi bahwa setiap kelompok ini telah membaca MSDS dan HCl sebelum memuai atau bahan-bahan lainnya sebelum dilakukan percobaan. Di sini untuk contoh pada CSA sendiri yaitu dengan langkah kerja untuk pengenceran HCl yaitu dengan potensi bahaya dapat menyebabkan luka bakar kulit, uap asam yang sangat tinggi di mata dan paru dengan tindakan yang dapat dilakukan yaitu wajib menggunakan lemari asam dengan menuang acid to water atau dan menggunakan APD yang lengkap. Untuk yang selanjutnya itu pelarutan NaOH yaitu dengan potensi bahaya yang panasnya sangat tinggi atau exotherm dan percikan yang sangat korosif dengan tindakan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melarutkan dalam kelas kimia yang tahan panas serta tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk serta jika panas dapat dihentikan sejenak sebelum dapat dilanjutkan terlebih dahulu. Di sini juga ada beberapa contoh GSI yaitu untuk uji pH atau reaksi penetralan dengan potensi bahaya yaitu dapat melakukan percikan akibat reaksi asam basa yang sangat kuat dengan tindakan pengendalian yaitu menggunakan pipet tetes yang tepat. Dan juga di sini adalah kerja untuk pemipatan Cu2+ atau HCl yang dapat berpotensi tetelan atau kontak kulit secara langsung dengan tindakan pengendalian yaitu menggunakan pipet dan dilarang memipet menggunakan mulut serta selalu menggunakan sarung tangan dan APD yang lengkap. Di sini ada CSA alat yang dibutuhkan pada dua percobaan, yaitu percobaan pertama garam rangkap garam kompleks dan percobaan kedua kekuatan metanikan. Total yang dibutuhkan yaitu untuk kelas kimia 100 mili dan 150 mili, labu ukur 50 mili dan 100 mili serta cawan penguap. Setelah fungsinya sendiri untuk sebagai wadah reaksi, pengenceran akurat, dan kristalisasi. Serta yang kedua yaitu corong puncer, labu isap, pompa vakum yang fungsinya digunakan untuk proses filtrasi kristal garam secara tepat dan efisien. Yang ketiga yaitu neraca analitik, pipet volume, dan pipet yang digunakan untuk penimbangan reagen dan pemipetan HCl atau NaOH 0,01 mol. Serta di sini dibutuhkan hot plate, termometer, dan oven yaitu untuk yang digunakan untuk pemanasan larutan dan pengeringan kristal hasil fotosintesis garam rangkap garam kompleks. Yang terakhir sendiri yaitu instrumen yang dibutuhkan CuVet dan spektrofotometer UV vis yang digunakan untuk medan nigan yaitu pengukuran absorbansi untuk analisis medan nigan.
Di sini untuk perencanaan bahan kimia sendiri, bahan kimia dikelola berdasarkan karakteristik resiko dari GHS untuk 160 praktikan yang akan melakukan praktikum. Itu dengan yang pertama, pengelompokan masing-masing bahan, yaitu dengan yang pertama garam logam transisi, yaitu adanya Cu2, CuSO4 5H2O, NH4 2SO4. Yang kedua, adanya reagen korosif asam dan basa, yaitu HCl 0,01 mol, NaOH 0,01 mol, dan adanya amonia NH3 25%. Selain sini dibutuhkan pelarut organik dan air, yaitu etanol 96%, serta dibutuhkannya aqueous, serta bahan pendukung lainnya yaitu dibutuhkan kertas saring, wetman, kertas pH universal, dan es batu. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan yang dibutuhkan untuk bahan-bahan pada garam rakap dan garam kompleks. Di sini saya akan menjelaskan mengenai serbuk tembaga 2 sulfat pentahidra dengan MR yang diketahui yaitu 249,68 gram per mol, dengan menghitung massa per kelompoknya yang dibutuhkan dalam satu kali praktikum yaitu 0,01 mol, yang diketahui yaitu 0,0005 mol yang dibutuhkan untuk garam rangkap, dan juga 0,005 mol yang dibutuhkan untuk garam kompleks. Jadi total garam yang dibutuhkan yaitu 0,01 mol. Yang dikonversikan dengan MR dihasilkan 2,4968 gram atau 2,5 gram jika dibulatkan untuk per kelompoknya pada sintesis garam rangkap dan garam kompleks. Untuk penghitungan massa dalam satu kelas atau 6 kelompok sendiri, yaitu 15 gram. Untuk penghitungan massa untuk 5 kelas atau 30 kelompok, yang dibutuhkan itu 75 gram. Dan penghitungan massa total termasuk cadangan dengan 10%, yaitu dengan total 82,5 gram. Prosedur yang dibutuhkan untuk pemindahan serbuk tembaga 2 sulfat pentahidrat sendiri yaitu dengan mempersiapkan neraca analitik, dengan memastikan kondisi bersih dan waterpass yang berada di tengah, dengan mengenakan APD lengkap, dan memindahkan serbuk tembaga 2 sulfat pentahidrat ke dalam botol HDPE dengan berat 82,5 gram dan diberi label seperti ini, yaitu nama bahan serbuk tembaga 2 sulfat pentahidrat dengan rumus kimia CuSO4 5H2O dengan berat 82,5 gram, dengan sumber bahan tembaga 2 sulfat pentahidrat dari Sigma Aldrich, dengan tanggal pembuatan, tanggal, bulan, tahun, dan disiapkan oleh siapa, nama pembuat, dan ditempel di luar botol HDPE. Di sini saya akan menjelaskan untuk amonium sulfat pada garam rangkap dan garam kompleks sendiri yang diketahui dengan MR 132,14 gram per mol, dengan menghitung massa yang dibutuhkan dalam satu kelompoknya untuk garam rangkap dan garam kompleks itu 0,005 mol, yang dikonversikan ke gram ketika setelah dikali dengan MR yaitu 0,6607 gram, atau yang dapat kita bulatkan yaitu 0,661 gram per kelompoknya jika dikali dengan satu kelas atau 6 kelompok, yaitu yang dibutuhkan dalam satu kelas itu 3,966 gram. Jika dikonversikan ke 160 anak atau 5 kelas dalam 30 kelompok, yang dibutuhkan 19,83 gram, dengan total massa termasuk cadangan yaitu 21,813 gram. Untuk prosedurnya sendiri yaitu mempersiapkan neraca analitik dan memastikan dalam kondisi bersih dan kering dan waterpass berada di tengah, dengan mengenakan APD yang lengkap, dengan memindahkan padatan amonium sulfat sendiri yang telah ditimbang dengan berat 21,813 gram ke dalam botol HDPE dan diberi label. Untuk labelnya seperti ini. Wajib adanya untuk nama bahan, rumus kimia, serta berat, serta adanya tanggal pembuatan.
Untuk amonia pekat sendiri yang diketahui pada garam rangkap dan garam kompleks yang untuk MR-nya yaitu 17,03 gram per mol dan densitas yaitu 0,903 gram per mol dengan kemurnian 25%. Di sini tidak diketahui dalam prosedur amonianya ini untuk berapa persen atau berapa mol. Jadi hanya tulis amonia pekat. Jadi kita asumsikan saja kemurnian 25% ini termasuk pada amonia pekat pada MSDS yang tertera pada website tersebut. Dengan perhitungan konsentrasi 1 milinya sendiri, yaitu masanya pada per 1 milinya, yaitu 0,903 gram, dengan massa murni 0,22575 gram, dengan mol 0,1325 mol, dengan molaritas seperti bawah ini. Untuk perhitungan kebutuhan per kelompoknya sendiri, itu dibutuhkan 2 mili untuk sintesis dan 2,5 mili untuk pencampuran eh, garam rangkap dan garam kompleks. Untuk bandingan 1 banding 1, yaitu dengan total per kelompoknya yang dibutuhkan itu 4,5 mili, serta untuk satu kelasnya atau 6 kelompok yang dibutuhkan 27 mili, dengan total untuk 160 mahasiswa atau 5 kelas sebanyak 30 kelompok, yaitu 135 mili, dengan volume total dan termasuk cadangan 10%, yaitu 148,5 mili. Di sini untuk prosedurnya sendiri yaitu eh, memi- wajib mengenakan wajib dikerjakan dalam lemari asam dengan memastikan sistem ventilasi yang menyala pada lemari asam dengan mengenakan masker respirator atau masker kimia untuk menghindari uap amonia yang dapat keluar dari botol serta menuangkan 150 mili amonia pekat 25% dalam botol stok utama ke dalam gelas beker serta memindahkan larutan amonia tersebut ke dalam botol reagen polietilen yang didistribusi menggunakan corong kaca dengan menutup botol polietilen menggunakan rapat menggunakan tutup ulir ganda untuk mencegah kebocoran uap dengan dan serta menyiapkan pipet volume 5 mili dan filler di dekat wadah amonia untuk penggunaan praktikan ketika membutuhkan amonia pekat tersebut dengan label penamaan seperti di bawah ini. Selanjutnya untuk etanol 96%. Nah, untuk per kelompoknya sendiri dibutuhkan eh, etanol dalam satu kelompok itu 4 mili dan ditambah 7,5 mili. Jadi untuk total satu kelompok etanol yang dibutuhkan itu 11,5 mili. Dan untuk satu kelas yang dibutuhkan 69 mili. Untuk 5 kelas yang dibutuhkan 345 mili dengan dan total volume dan cadangan 10% yaitu 379,5 mili. Untuk prosedur sendiri seperti ini, dengan menjauhkan dari sumber panas atau hot plate yang menyala dengan menuangkan kurang lebih 400 mili etanol 96% ke dalam botol reagen kaca atau polietilen yang tertutup dengan memindahkan ke meja praktikum dan pastikan wadah selalu tertutup jika tidak digunakan untuk menghindari penguapan, serta menyiapkan gelas ukur 10 mili di dekat botol etanol untuk memudahkan praktikan mengambil volume yang dibutuhkan dengan memasang label bahaya cairan mudah menyala atau flammable sesuai standar GAS dengan label seperti ini. Untuk pelabelan pada botol polietilen. Untuk enal sendiri, ini dibutuhkan dengan konsentrasi 0,01 mol dengan kemurnian yang diketahui yaitu 99% dengan massa teoritis yang dicari yaitu mol 0,04 gram dengan massa secara nyatanya dengan adanya zat pengotor yaitu 0,0404 gram dengan massa murni NaOH per 1 milinya yaitu 0,0004 gram dengan volume satu kelompok yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 mili dengan volume total untuk satu kelasnya yang dibutuhkan yaitu 12 mili untuk 30 kelompok atau 5 kelas 160 mahasiswa
yang dibutuhkan 60 mili dengan volume total dan cadangan yaitu 66 mili. Jadi kita bulatkan di 100 mili karena keterbatasan pada labu ukur. Dengan prosedur pengenceran seperti di bawah ini yaitu dengan tim menimbang 0,040 gram pelet dari atau padatan NaOH dengan menggunakan neraca analitik dan melarutkan gelas beker dengan sedikit demi sedikit hingga bening sempurna. Lalu memindahkan ke labu ukur 100 ml secara kuantitatif dengan tepatkan hingga tanda batas lalu homogenkan serta pindahkan ke botol reagen polietilen atau HDPE dengan label seperti bawah ini, yaitu merupakan nama larutan, rumus kimia, volume, sumber bahan, tanggal pembuatan, serta adanya penyiapan yang disiapkan oleh siapa. Untuk HCl sendiri yang dibutuhkan dengan konsentrasi 0,01 mol. Sini karena pada HCl sendiri yang digunakan adalah HCl trisol di mana telah ditetapkan secara pasti untuk kegiatan analitis oleh pabrikan dengan molaritas 0,1 mol per liter dengan mol dalam 1 milinya yaitu 0,0001 mol dengan massa murni HCl per 1 milinya yaitu 0,003646 gram. Di sini volume HCl yang dibutuhkan dalam satu kelompoknya sendiri yaitu 22 mili dengan satu kelas totalnya 12 mili untuk 160 mahasiswa atau 5 kelas dengan total 60 mili dengan volume total plus cadangan 10% yang dibutuhkan yaitu 66 mili dengan larutan stok dari 0,1 mol HCl yaitu seperti di bawah ini. Untuk membuat 100 ml HCl 0,01 mol dibutuhkan mengambil 10 mili dari larutan stok yaitu 0,1 mol HCl baru diencerkan ke 0,01 mol. Untuk prosedurnya sendiri seperti bawah ini yaitu dikerjakan di lemari asam, wajib dikerjakan di lemari asam dengan menggunakan APD yang sangat lengkap. Kemudian ambil 10 ml larutan stok HCl 0,1 mol yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil pengenceran dari ampul trisol terus menggunakan pet volume kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili yang sudah diberi sedikit aquades. Jadi jangan benar-benar kosong tanpa adanya aquades. Kemudian tepatkan hingga tanda batas meniskus lalu homogenkan dengan benar yaitu dengan dibolak-balik secara beberapa kali dengan label pada botol yang digunakan seperti ini itu artinya nama larutan asam klorida 0,01 mol dan konsentrasinya juga dengan rumus kimia setelah volume serta tanggal pembuatan tanggal bulan tahun yang dibuat. Yang kedua yaitu untuk prosedur percobaan kekuatan medan ligan. Untuk kekuatan medan ligan sendiri yaitu membutuhkan larutan ion Cu2+ dengan konsentrasi 0,1 molaritas yaitu MrCuSO45H2O sendiri diketahui 249,68 gram per mol dengan perhitungan per 1 milinya yaitu 0,001 mol dengan massa per 1 milinya yaitu 0,0245 gram sehingga kebutuhan kelompok untuk per volumenya itu 2 mili dikali 3 laku ukur yaitu 6 mili. Untuk per kelasnya atau 6 kelompok itu dibutuhkan 36 mili. Untuk total volume kelas 5 kelas atau 160 mahasiswa yaitu 180 mili dengan volume total plus cadangan 10% yaitu 98 mili yang dibulatkan di 250 mili karena keterbatasan labu ukur. Untuk massa yang ditimbang dalam 250 mili tersebut yaitu 6,242 gram.
Untuk prosedurnya sendiri yaitu mengenakan APD yang sangat lengkap dengan menimbang 6,242 gram CuSO425H2O menggunakan neraca analitik atau kaca arloji dengan memasukkan kristal ke dalam gelas beker 250 ml terlebih dahulu dan menambahkan aquades secukupnya hingga larut. Kemudian memindahkan larutan ke lampu ukur 250 ml menggunakan corong kaca. Jika kurang dari tanda batas, dapat ditambahkan dengan aquades hingga mendekati tanda batas, lalu tepatkan dengan pipet tetes hingga batas meniskus. Tutup lampu ukur dan homogenkan larutan dengan dan labelan untuk botol tersebut seperti di bawah ini yaitu larutan ion Cu2+ dengan konsentrasi 0,1 mol molaritas dengan rumus kimia CuSO45H2O dengan volumenya 250 mili, mohon maaf adanya kesalahan, serta adanya sumber bahan yaitu tembaga 2 sulfat pentahidrat dari Sigma Aldrich. Untuk yang kedua yaitu adanya larutan amonium tiosianat dengan konsentrasi 1 molaritas yaitu dengan MR yang diketahui 76,12 gram per mol dengan konsentrasi di bawah 100%. Dengan perhitungan 1 milinya diketahui yaitu 0,07612 gram atau yang dibulatkan 0,077 gram dengan kebutuhan per kelompoknya itu 77,5 mili. Untuk volume satu kelasnya yang dibutuhkan yaitu 45 mili. Volume untuk 5 kelas atau 160 mahasiswa yang dibutuhkan yaitu 225 mili. Dengan volume total plus cadangan 10% yaitu 247,5 mili yang dibulatkan menjadi 250 mili dengan massa yang ditimbang untuk 250 mili yaitu 19,03 gram. Untuk pembuatan larutan ion ini tersebut. Dengan prosedur yang digunakan yaitu mengenakan APD lengkap dengan menimbang amonium tiosianat sebanyak 19,03 gram menggunakan neraca analitik dan masukkan amonium tiosianat ini yang telah ditimbang ke dalam gelas beker atau 100 mili dengan menambahkan kurang lebih 50 mili aquades ke dalam gelas beker. Aduk hingga kristal tersebut benar-benar larut secara sempurna dengan memindahkan larutan tersebut ke dalam lampu ukur 250 mili menggunakan corong kaca. Bilas gelas beker 1-2 kali hingga sedikit aquades. Lalu masukkan bilasan ke dalam lampu ukur dengan menambahkan aquades hingga mendekati batas. Lalu tepatkan sampai meniskus menggunakan pipet tetes. Tutup lampu ukur lalu homogenkan larutan dan pindahkan larutan ke dalam botol reagen yang bersih dan tempel menggunakan larutan amonium tiosia. Label seperti bawah ini. Untuk pengelolaan limbah praktikum sendiri atau P3, yaitu ada dua perbedaan untuk limbah, yaitu adanya limbah cair dan limbah padat. Untuk limbah cair sendiri, ini berasal dari asam atau base, yaitu HCl atau NaOH, serta adanya logam berat atau Cu, dan khusus untuk limbah cair ini ditampung pada eh, bak-bak atau drum-drum yang khusus agar tidak mencemari lingkungan. Selain yang kedua yaitu limbah padat seperti kertas haring dan sisa kristal yang gagal dipisahkan ke wadah limbah padat B3. Di sini peran asisten laboratorium sendiri yaitu untuk memeriksa residu di tiap meja praktikum dan memastikan semua limbah masuk ke dalam wadah yang sudah disediakan. Di sini untuk alur dan tanggung jawab dari asisten laboratorium sendiri pada H-1 praktikum itu dengan menyiapkan seluruh seluruh larutan stok reagen dan mengecek fungsi alat dari vakum dan UV vis serta sebelumnya melakukan pre-lab yaitu memberikan safety briefing pada praktikan mengenai bahaya HCl dan amonia atau larutan-larutan lainnya yang dapat melukai serta ketika adanya
praktikan dalam laboratorium, asisten laboratorium harus selalu mengawasi penggunaan lemari asam dan teknik filtrasi pada masing-masing praktikan. Serta kemudian setelah melakukan praktikum, asisten laboratorium sendiri harus mendata sisa bahan kimia serta memvalidasi pembuangan limbah oleh praktikan dan memastikan lab tetap bersih. Jadi untuk penutupannya, untuk perencanaan manajemen K3 ini siap mendukung praktikum 160 mahasiswa secara efisien dan aman pada laboratorium anorganik, serta mendukung adanya target kecelakaan kerja atau nihil, zero accident, dan efisiensi bahan kimia maksimal pada laboratorium kimia sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mungkin apabila ada salah kata maupun hal yang kurang dalam presentasi saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.